Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. 11 nomor 7, babi itu haram. Yesus kagak pernah nyontohin makan babi. Itulah namanya Ah. kitab perjanjian lama. Ya iya, Ini kan makanya kitab nggak perjanjian pernah. baru, sudah diselamatkan. Oh, bentar Contoh. dulu bang, bentar dulu. Kita ke perjanjian baru nanti gitu. Nah, di perjanjian lama Imamat 11 nomor 7, ya. Tidak boleh makan babi, haram. Yesaya 66 nomor 17, yang makan babi akan dibinasakan Tuhan. Makanya Yesus kagak pernah nyontohin makan babi. Dia pernah nyontohin cuma makan ikan goreng, kan gitu. Lalu abang malah makan babi. Mana contoh dari Yesus kalau kayak gitu? Kata Anda tadi Anda mengikut Yesus. Iya, betul. Kenapa Tidak beda lagi. kelakuan Anda? Yang Anda bahas, larangan makan babi di kitab Yesaya, di kitab apa lagi tadi? Di kitab Yesaya, terus di kitab apa? Itu kan perjanjian lama, zaman sebelum Yesus ada. Kata Yesus di Matius 5 nomor 17 kayak gimana? Satu titik dari Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Kan gitu. Matius 5 nomor 18. Jadi Karena kalau aku di Taurat, iya, selama belum kalau langit dan bumi ini satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini langit kata dan Yesus, bumi kan? masih ada, Bang. Hukum Taurat masih berlaku bagi Yesus karena bumi dan langit masih ada. Ketika di Taurat atau perjanjian lama mengatakan babi itu haram, kagak pernah Yesus makan babi. Lalu kata Anda babi itu enak. Macam mana? Anda makan pula itu sampai ekor-ekornya habis pula itu. Hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan dah lebih dulu. Ini kejadian di Matius yang 18 ini waktu Yesus sebelum Yesus disalib kan? Ya iya, bukan masalah sudah disalib atau tidak, atau muncul Ya, perjanjian setelah baru disalib, atau itulah tidak. Perjanjian baru. Seperti itu, perjanjian barulah yang ini dikaranglah Injil, pengarang Injil ini ada ke-12 murid Yesus seperti itu. Makanya semuanya ditiadakan karena mengacu pada kitab Kejadian. Berarti Ada sesuai bunyi pernyataan kitab Anda, Bang. Kejadian, apapun yang ada di dunia ini boleh kamu makan. Seperti itu, Baik kan? gini. Berarti Anda lebih percaya karangan orang daripada ajaran Yesus. Ya itu kesimpulannya. Katanya pengikut Yesus, malah Anda percaya karangan. Macam mana? Tidak bisa juga dibacakan seperti itu, Bang. Lah, kata Yesus, selama langit dan bumi ada, satu titik dari Taurat tidak dapat ditiadakan. Tiba-tiba ada perjanjian baru karangan. Anda lebih percaya dengan karangan orang daripada ucapan Yesus sendiri. Masya Allah, Bang. Daripada hidup ini dibikin ribet ya kita ikut saja lah. Orang makan babi kok. Gak ada itu dikatakan di dalam gereja pun gak ada itu katakan babi itu haram itu. Ya iyalah, karena pendetanya punya ternak babi. Iya. Kalau jadi diharamkan pula tuh babi, Bang, bangkrut pendeta. Karena babi Macam memang mana? enak. Jadi ada dalilnya kah dari Muslim tidak boleh makan babi atau larangan dari Muhammad mungkin karena apa itu dilarang keras memakan babi. Dan apabila ada kuali yang dipakai, kata kawan-kawan saya bilang harus dicuci dulu pakai tanah apakah. Coba tolong dijelaskan itu, Bang. Baik. Faqalallahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wal 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Innama harrama 'alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kamu ya bangkai
terus darah dan daging babi. Tuh ayatnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Saya bukakan aja Bang, biar Abang juga bisa baca gitu ya. Kita belajar bersama. Saya lebih senang orang seperti Anda, jujur gitu, mau belajar bersama dan pertanyaan itu realistis gitu. Kalau saling bertentangan nanti saya diteror-teror soalnya. Ini banyak yang Enggak juga. Nih, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi. Nih, Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Jadi kayak gitu, Bang. Kan kita punya dalilnya, babi itu diharamkan. Makanya umat Islam nggak ada kan makan babi, haram babi gitu. Sama dengan Yesus, nggak pernah nyontohin makan babi. Makanya yang saya bilang, Bang, saya pengikut Yesus. Anda penyembah Yesus. Anda jangan salah. Di sini umat muslim ada yang mau makan babi loh. Tapi ya nggak usah bersik-bersik lah ya. Lah, saya tahu umat muslim ada yang makan babi. Artinya apa? Dia melanggar ajaran umat Islam, melanggar ajaran Islamnya. Jadi bukan berarti agamanya yang salah, orangnya yang salah. Kita melihat ajaran agama itu dari kitabnya, bukan dari penganutnya. Yang seperti Kalaunya diharamkan pasti Bang, pasti. Kalaunya diharamkan maka berdosa gitu. Kalau untuk masalah dosa besar atau kecil, makan babi di dalam agama Islam itu adalah dosa yang ke-44 gitu. Ya, ya terima kasih lah untuk pelajarannya Pak Ustadz. Terus yang saya ingin tanyakan lagi, Pak Ustadz ini kembali lagi ya. Saya belum tahu, memang terkadang dengar kawan-kawan itu baca Quran langsung dengan terjemahannya kan, ya. Ada juga di situ yang saya penasaran nih kan, kalau ada kenapa-kenapa saya juga pernah juga menghantar orang berobat ke kiai-kiai yang seperti itulah kan, dikasih air yasin apa karena ini pengaruh-pengaruh negatif lah di sini kan. Dibaca surat Yasin. Apa arti Yasin itu, Bang? Yasin, iya, huruf ya dengan sin. Itu konsonan huruf, Bang. Coba kalau kita tanya, apa arti huruf A dalam abjad Indonesia? Nggak ada artinya. Terus AB, apa arti AB dalam abjad Indonesia? Nggak ada artinya. Jadi yang namanya Yasin, itu huruf ya dengan sin. Itu konsonan huruf. Gitu. Iya. Kok jadi itu? Ini surat, kalau Yasin itu apa namanya? Ini surat Yasin. Surat begitu, Yasin kan? nama surah. Nah, nama surat. Surat Yasin. Yasin itu apa artinya? Nggak ada artinya, Bang. Konsonan huruf ya dengan sin. Maka diterjemahkan ke Indonesianya juga Yasin gitu. Ya, ya dengan sin. Oke, sama seperti kalian menyebut ya Allah, ya Muhammad seperti itu kan? Yasin. Tapi bedanya gini, Bang. Bedanya gini. Bentar. Arti kamus, coba dibuka di Google, disitulah. Sin dalam bahasa Arab itu bulan. Betul nggak? Salah. Sin ya huruf sin. Kalau bulan beda lagi bahasa Arabnya. Beda, Bang. Bulan itu beda bahasa Arabnya, bukan sin. Nah, itu artinya mengada-ngada. Jadi kayak gini, kalaunya hurufnya cuma iya, iya Allah. Iya itu wahai dalam bahasa Indonesianya. Kalau satu huruf ada artinya. Ya Allah, wahai Allah. Tapi kalau Yasin, dua huruf yang tersusun, itu nggak ada artinya. Seperti konsonan huruf A dengan B. AB gitu. Apa arti AB? Nggak ada. Tetap aja kita artikan AB. Jadi kan kalau dipikir-pikir saya bingung juga, seperti itu, sama seperti Anda bingung dengan kitab kami. Nggak membingungkan, Bang. Kenapa? Gini, ada kosakata Yasin yang tidak bisa diterjemahkan oleh manusia. Saya pernah tanya ini seseorang muslim atau ini apa, Bro, artinya Yasin? Hanya Allah yang tahu. Saya kira surat Yasin itu surat yang hanya Allah yang tahu. Bang, jadi kayak gini, kan udah tahu tuh ya, hanya Allah yang tahu, artinya
ini bukanlah bisa dibikin manusia. Berarti yang namanya Quran itu adalah dari Tuhan semesta alam, bukan bikinan manusia. Lah, kenapa kami yang belajar barang yang tidak dimengerti? Gini, Bang. Kalau saya agak hati-hati juga sih ngomong sebenarnya ini. Soalnya komentar-komentar ini Bang, nanti banyak yang DM pula itu. Jadi kayak gini, di Quran tuh ada ayat yang namanya hukumnya muhkamat, ada ayatnya yang mutasyabihat gitu. Ayat mutasyabihat, contoh alif lam mim, kaf ha ya ain shad, alif lam ra ta sin mim, yasin. Itu hanya Allah yang tahu, menandakan ini bukanlah kitab bikinan manusia. Karena manusia nggak akan ada yang tahu apa maksudnya, apa terjemahnya. Gitu. Bahwa menandakan ayat ini betul-betul dari Tuhan. Sampai manusia, seluruh manusia itu nggak bisa bikin dan tidak bisa menerjemahkannya. Itu namanya ayat mutasyabihat. Ada yang namanya ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu yang sudah jelas gitu hukumnya, kosakatanya. Berarti sama juga. Bingung, bukan berarti tidak 100% apa terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia itu. Tetap ada yang tidak tahu artinya sama sekali. Ya, Yasin tetap diterjemahkan Yasin, Bang. Hanya Allah yang mengetahui memang. Karena Al-Quran bukan bikinan manusia, bukan dari manusia. Jadi kan bingung. Memberi sesuatu gini. Kita memberi barang kan, misalnya kan dapat sesuatu paket. Cara mainnya seperti ini misalnya kan. Nah, misalnya ini kopi misalnya kan. Cara bikin kopi itu seperti ini, ada gula, ada air. Tapi kalau yang dikasihnya ini aja nggak tahu cara bikinnya gimana. Gitu. Bukan cara bikin, Bang. Bukan cara bikin. Yang namanya Yasin, bentar. Yang namanya Yasin bukan cuma di situ petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu ada di dalam keseluruhan surat Yasin dan di dalam Al-Quran. Jadi itu hanyalah sebuah penamaan dari konsonan huruf gitu. Nama surah dari konsonan huruf, yang mana kami kenali dengan ayat mutasyabihat namanya. Analoginya nggak begitu. Analoginya kayak gini. Kosakata AB dalam bahasa Indonesia apa artinya? Nggak ada, ya tetap AB. Atau BC, nggak ada juga artinya BC, ya tetap aja BC. Tapi gitu. kan kalau Kita terjemahkan. Orang yang sekilas mengartikan dengan seperti Pak Ustadz mengartikan ayat-ayat yang ada di Alkitab kami dengan hanya sekilas tembak-tembak, main tembak-tembak aja, kami juga bisa dong tembak-tembak seperti itu Pak Ustadz. Yasin, oke lah, iyanya ini loh wahai kan, wahai. Misalnya karena ya Allah wahai, ya terus sin ini kalau jadi gini bahasa Arab ya, itu apa hasilnya? Coba aja cek di Google. Islam itu Bang, ya Islam itu dia rinci. Kata Anda huruf iya itu wahai. Sin itu apa? Bulan. Dari mana dapat sin itu bulan? Sedangkan bulan bahasa Arabnya itu samsi, bukan sin. Iya sini kan bingung kan. Jadi nggak bisa Bang. Beda. Jadi gini Bang, abang perlu tahu juga yang namanya bahasa Arab Bang ya. Ada akar dalam bahasa Arab, minimal dia 3 huruf. Yasin itu cuma 2 huruf. Yasin 2 huruf. Iya dengan sin. Sedangkan bahasa Arab itu akar kata minimal 3. Namanya wazan. Gitu. Iya. Sorry. Ya teman-teman. Samsi itu adalah matahari, komar ya teman-teman, bulan. Lupa saya. Lupa. Jangan lupa bahasa Arab. Iya, bulan itu bahasa Arabnya komar, Bang. Komar, bukan samsi. Samsi itu matahari. Ya saya nggak tahu lah, begini Bang. Saya juga nggak tahu lah, karena kan kami kalau waktu di ini dulu kan mendalami ilmu agama itu kami mempelajari semuanya dan juga mempelajari negara-negara. Jadi seperti ini Bang. Jadi saya mengartikannya, ada yang bilang bulan ini tadi. Jadi saya itu dari mana itu orang dapat?
Ya nggak tahu lah sumbernya, tapi ada yang bilang seperti, coba cari di Google, ada loh, sin itu artinya bulan itu ada. Itu dalam terjemahan dalam bahasa Arab. Berarti terjemahan dalam asumsi bang. Si- si- sin bulan, sedangkan bahasa Arab bulan tuh komar gitu loh. Ngarang gitu berarti, gitu aja bang, gampang kan, Islam itu jelas gitu loh. Berarti kalau tidak sesuai berarti dia ngarang gitu. Saya lihat lagi. Saya lihat lagi kan, lambang semacam logo di masjid itu ada logo bulan seperti itu. Ya mungkin saja memang wahai bulan kan, nggak tahu juga kan. Karena di Arab ini bang, di Arab ini ya, ini serupa juga dengan di Jepang begini. Di Jepang, kenapa bendera Jepang itu namanya matahari itu, ada gambar mataharinya di bendera Jepang tuh karena mereka memang, ya saya nggak tahu persis lah ya, karena mereka kan di sana tuh dingin dan merindukan yang namanya matahari itu sangat perlu sekali. Di Arab saya rasa juga begitu. Di Arab ini kan kalau siang tuh panas sekali, kalau malam mereka berjalan dengan sinar bulan seperti itu. Jadi kok di masjid itu juga ada bulan segala macam, ya saya kira tempat juga saya berpikir sekilas-sekilas jangan-jangan menuhankan bulan seperti itu. Baik, ini saya jelasin aja kalau gitu bang. Ada masjid yang berlambang bulan bintang, ya bukan berarti menuhankan bulan bintang. Bulan bintang itu adalah lambang dari Turki Utsmani. Kalau ada masjid yang atasnya bulan bintang, dia menghormati perjuangan Islam dari Turki Utsmani. Cuma itu maksudnya, bukan menuhankan bulan bintang. Atau biar Anda tahu apa makna simbol bulan bintang. Simbol bulan bintang itu adalah simbol dari Turki Utsmani. Ya, kerajaan Turki Utsmani yang memperbesar agama Islam di seluruh dunia. Jadi kalau ada masjid yang mempunyai simbol atasnya bulan bintang, bukan berarti mereka nyembah bulan atau bintang, tapi menghormati dari kerajaan Turki Utsmani yang telah menyebarkan agama Islam. Gitu. Nah, terus ada lagi ini lagi ada yang chat juga ini karena saya bagikan live Anda ini, mungkin nanti pengikut Anda bertambah ini Pak Ustadz. Nah, ini ada yang tanya lagi nih. Tanya atau yang saya tentang ajaran ini tentang ajaran Muslim Pak Ustadz, yang saya pengen ini. Saya di umur 18 tahun, karena saya itu kan orangnya kan bandel. Ini kita nggak apa-apa Pak Ustadz, kita cerita-cerita sharing-sharing lah ya. Di umur 18 tahun saya bandel, saya banyak cewek-cewek lah waktu itu kan. Jadi saya pernah berpikir seperti ini mohon maaf kalau saya salah ya. Masuk Muslim aja kali ya, enak kalau kebosan sama yang ini nikah lagi. Tentang paham pernikahan dan perceraian di agama Islam, tolong bisa ini kan kak, bisa dijabarkan kak? Baik. Tentang pernikahan dan dalam Islam. Itu yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz. Pernikahan di dalam agama Islam, baik. Beberapa tahun yang lalu itu saya juga menjalin hubungan dengan Muslim. Sudah 3 kali saya berhubungan dengan yang Muslim. Karena kenalnya dengan yang Muslim terus gitu kan. Ya karena beda keyakinan ini makanya belum nikah begitu. Coba dijabarkan Pak Ustadz. Iya. Jadi gini bang, ya tentang masalah nikah banyak ayatnya di Qur'annya. Contoh nih, Quran surah An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma tobalakum minan nisa." Maka nikahilah wanita yang kamu senangi. Tetapi syaratnya seperti apa? Ya, wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Yang seagama sama-sama Islam. Kayak gitu, yang beriman. Bukan beda agama. Gak boleh di dalam agama Islam diharamkan menikah beda agama. Jadi kayak gitu. Nah, nikah itu rukunnya ada 5. Ada mempelai laki-laki, mempelai wanita, terus juga wali, 2 orang saksi, ada sigotnya, mahar dan akad. Gitu. Itu aturan dalam agama Islam. Kalau kurang 1 berarti tidak sah nikahnya gitu. Kurang 1 aja rukun tuh nggak sah. Yang saya ingin tanyakan ini tentang perjalanan kehidupan mereka. Kok dengan menikah itu bisa semudahnya dengan mengatakan talak? Itu nggak tahu saya apa artinya. Saya talak kamu begitu kan? Itu sudah resmi bercerai dalam
agama Islam. Dan kalau mereka pun bersatu lagi, baikan lagi, mereka dinikahkan lagi, kan seperti itu. Baik, salah Dan pengertiannya kayak gitu. juga yang kedua ini Pak Ustadz, yang kedua itu tentang poligami Hmm. di dalam Islam yang saya pengen tahu Baik. itu. Saya hanya pengen tahu Saya aja jelaskan Bang. Oke, talak itu artinya menolak kan kayak gitu. Talak, talak artinya tuh menolak. Kamu saya tolak kan kayak gitu. Udah, kayak gini Bang. Talak Bahasa itu Arab dibagi. itu, Ustaz. Ya, tolak, talak. Jadi talak itu juga dibagi Bang. Dibagi. Kalau talak itu dia ucapkan secara sadar, banyak aturan atau rinciannya, maka talak itu sah. Talak satu dapat kembali rujuk tanpa menikah. Jika ya mereka talak itu tidak sampai haid wanitanya. Lalu mereka rujuk itu nggak sampai menikah. Tetapi kalaunya sudah wanitanya haid maka mereka menikah ulang. Ada aturan-aturan kayak gitu di dalam agama Islam tuh. Itu tentang masalah talak. Terus tentang masalah nikah tadi sedikit cuplikannya. Lalu tentang masalah poligami. Yang namanya poligami satu ya. Ini saya menikah dengan istri saya. Itu nggak cerai gitu, nggak cerai. Tapi saya menikah lagi dengan wanita lain yang kedua. Jadi istri saya dua. Gitu. Itu namanya Tiga poligami pun maksudnya. Empat, Kenapa? 5 pun nggak apa-apa itu. Istri 4 Ada batasnya. Ada batasnya. Quran surah An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Batasnya 4. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Kalau nya kagak mampu untuk berlaku adil, hartanya kagak cukup, ilmunya kagak cukup, wajib menikah satu saja. Banyak kan aturannya. Jadi Islam tuh Bang ya datang membatasi poligami. Dulu Daud istrinya 1000, Salomo istrinya 700. Yesus kagak pernah melarang poligami. Yesus tidak pernah mengajarkan poligami. Larangan poligami nggak ada diajarkan oleh Yesus. Islam datang membatasi poligami. Kagak boleh lagi istri sampai 1000, laki-laki maksimal 4. Itu pun kalau adil, ekonominya cukup, ilmunya cukup, ya, itu baru bisa. Tapi kalau yang nggak mampu adil, maka wajib menikah satu saja. Tuh Bang. Jadi di situ Bang, apa ajaran yang saya ragukan begitu. Jadi semacam dikarang nggak ini? Enggak, itu Quran surah An-Nisa ayat 3. Jadi Islam ya mengatur Hanya poligami. dikarang, hanya demi biar bisa menikah dengan lebih dari satu perempuan, diciptakan ayat ini seperti ini. Jadi saya sempat berpikir yang seperti itu. Jadi ayat ini enggak. Quran ini baru. Jadi Al-Quran itu datang, Islam itu datang Bang membatasi poligami. Coba kalau saya tanyakan kepada Anda, ada nggak larangan Yesus tentang poligami? Ada Di mana? Makanya kalau Coba carikan dulu ayatnya. Mana larangan Yesus tentang poligami? Ada nggak? Sama gini Bang, tentang masalah poligami ada nggak larangan Yesus? Terus ada nggak aturan nikah dalam Kristen? Coba. Ada. Gimana aturan nikah dalam Kristen? Aturan nikah dalam Kristen banyaklah aturannya itu. Cari aja Di mana Google. ayatnya? Ayatnya di mana? Kalau di ayat ada di ayat Alkitab itu yang berbunyi apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oke. Itu yang seperti Itu cerai Bang, bukan nikah. Itu cerai, bukan nikah. Itu melarang untuk bercerai. Apa yang disatukan Tuhan? Kalau yang disatukan Tuhan laki-laki sama laki-laki gimana? Tidak ada, itu udah kembali ke aturan nikah, aturan nikahnya. Mana aturannya? Itu yang saya tanyakan. Aturannya dari mana? Itu yang saya tanyakan. Adakah Yesus mengatur ya? Yesus mengatur harus ada laki-laki dan perempuan. Di mana aturan nikah? Coba. Adakah Yesus mengajarkan aturan nikah? Itu, tetapi kebijakan gerejawi yang mengatur seperti itu. Lagi-lagi kebijakan gereja.
nggak ada aturan dari Yesus atau Bible-nya, nggak ada aturan nikah. Yang Anda sampaikan tadi ya, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu bukanlah aturan dari nikah. Makanya kan saya ini kritik tadi. Kalau yang disatukan laki-laki sama laki-laki gimana? Yang disatukan Tuhan nggak bisa dipisahkan manusia gitu. Hanya ambeien yang memisahkan mereka gitu. Sudah pasti mereka tidak dapat disatukan Tuhan kalau laki-laki sama laki-laki, karena di dalam Bang. aturan gereja sudah salah. Bang, Dalam aturan banyak. gereja sudah salah. Nih. Nih Bang, saya tunjukkan dulu gambar sama Anda ya. Ya, gambar yang Anda tunjukkan dari gereja mana, kasih tahu Bukan, juga. bukan, Jangan, ya. itu bukan dari gereja kami itu. Kalau seandainya ada yang mempersatukan laki-laki sama laki-laki. Bentar. Ah, Bang. Ya. Sabar ya. Bentar ya. Ini kurang spesifik. Saya tampilkan gambar. Oke. Banyak contohnya masalahnya, bukan cuma satu. Bar ya Bang ya. Ya. Saya lagi nyariin lagi nyariin nih. Contoh kayak gini nih ya. Nah, ini kan ada nih ya. Perempuan dengan perempuan menikah ya. Ada juga yang kayak gini, Bang ya, laki-laki sama laki-laki. Ada juga gitu. Kalau kita lihat, itu di gereja mana? bentar. Nah, ini kan di dalam gereja kayak gitu ya Bang ya. Kalau kita lihat gambar-gambarnya nih. Nah, Itu di gereja nah mana? kan. Itu di gereja mana? Ini rata-rata luar negeri. Oke? Luar negeri. Kita di sini aja. Jadi Di kayak gereja gini, mana? bentar. Organisasinya. Jadi bentar. Yang saya masalahkan bukan masalah gereja di luar negeri atau tidak, tapi ajarannya tidak ada mengatur nikah. Makanya kan saya bilang, kalau seperti itu, laki-laki disatukan dengan laki-laki, gak bisa lagi manusia memisahkan. Tuhan menyatukan laki-laki sama laki-laki. Apa yang dapat memisahkan mereka? Hanya ambeien yang dapat memisahkan mereka. Kan gitu. Perempuan dengan perempuan. Apa? Mau gesek-gesek kah gitu? Nah, yang kayak gitu karena nggak ada aturannya di dalam Bible Kristen, hanya aturan gereja. Makanya ada yang menikahkan laki-laki dengan laki-laki. Habis itu laki-laki menikah dengan hewan. Juga ada Bang terjadi. Tidak di Indonesia, tapi di belahan dunia di luar Indonesia gitu. Itu gara-gara apa? Tidak ada pengaturan dari Yesus tentang masalah pernikahan gitu. Itu. Jadi kalau masalah poligami, kenapa bisa Bang, seperti itu? poligami Kalau di tempat juga. ini, saya kasih tahu ya, kalau di gereja kami ini, yang namanya pernikahan itu satu kali seumur hidup. Jadi kalau kata di iman kalian itu bilang talak, saya talak kamu, itu nggak berlaku di kami seperti itu. Beda-beda syariatnya memang. Meskipun nyatanya orang Kristen juga banyak yang bercerai, Bang. Meskipun orang Kristen juga banyak yang bercerai, Bang. Ya, pendeta sekalipun saya rasa ada yang bercerai. Ada, dan nyata itu ada. Di Indonesia pun ada yang bercerai. Begitu kan? Tetapi mereka hanya bercerai status, mereka itu tidak bercerai di mata Tuhan. Seperti itu. Jadi gini, Bang. Jadi betapa murninya ajaran pernikahan di dalam gereja kami, ketimbang, dan waktu kami mau nikah dulu pun itu ada pendidikannya, begitu. Jadi gini, saya mau sampaikan kepada Anda sedikit tentang masalah poligami tadi. Ya, tentang masalah poligami tadi. Saya tadi bertanya kepada Anda, ada nggak Yesus melarang poligami? Nggak ada. Nggak ada kan? Makanya
Makanya Islam datang membatasi poligami. Dan tahukah Anda, Bang? Yesus tuh moyangnya berasal dari keturunan poligami. Nggak tahu. Yesus itu ya moyangnya Yesus itu berasal dari hasil poligami, Bang. Ini saya bukan mengada-ada. Nanti Anda cek ya. Anda buka Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Yesus ini moyangnya adalah Daud. Oke? Betul nggak? Yesus moyangnya adalah Daud. Daud istrinya 1000. Yesus ini dari istri keturunan yang nomor berapa? Yesus, Bang, ya dari istri yang ke-12. Dari Berseba. Berseba menurunkan Salomo. Salomo menurunkan kakek Yesus, Joakim. Joakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu berasal dari hasil poligami, Bang. Iya, andai Bang, andai nggak boleh poligami di zaman dulu ya Daud. Aduh, nggak tahu dah. Hari ini Kristen mau nyembah apa? Nggak tahu dah saya. Nggak bakalan ada Yesus ya. Kalau Daud nggak poligami, nggak bakalan ada Yesus. Nggak tahu hari ini Kristen nyembah apa kan jadinya. Gitu. Di Bible seperti itu kan. Tapi kan itu kan di zaman sebelum dia. Jadi ya sah-sah aja lah zaman sebelum manusia mengenal Tuhan kan. Nah, itulah Bang, artinya apa? Kalaunya tidak ada aturan dari Yesus, maka bersyukurlah Islam datang membatasi poligami dan mewajibkan untuk menikah satu saja. Loh, tapi tadi katanya dibatasi tapi diizinkan kalau bisa berlaku adil. Berlaku adil tuh yang dimaksud adil kayak gimana, Bang? Cukup hartanya, cukup ilmunya, cukup waktunya. Kalaunya kagak cukup dari segi 3 tuh aja nggak boleh. Iya. Jadi yang namanya poligami orang itu kaya lah yang bisa seperti itu. Itu hanyalah sebuah pilihan, opsi. Itu dibuat orang-orang kaya zaman dulu yang ingin beristri sampai sekian. Nabi Muhammad istrinya berapa? Saya rasa banyak juga kan? Oh, kalau Nabi Muhammad 11 ya.